Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada video kali ini kami akan membahas proyek mini, yaitu membahas tentang pengiriman kapur barus. Selanjutnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Noari Perdana dengan NIM 167240066. Saya Safira Tradara dengan NIM 167240007. Saya Gani Atalah dengan NIM 167240008. Saya Muhammad Rafi Ivan Najib dengan NIM 167240012. Saya Nadia Farah Alisa dengan NIM 1672436. Saya Aisyah Kurnia Rahma S. Harun dengan NIM 1672460. Di sini kita ada peta pengiriman kapur barusnya. Kita mau ngirim dari Balikpapan ke Palu. Lalu kita mau mencari rute mana yang paling cepat. Rute pertama. Pada rute pertama, truk bergerak dari Balikpapan melalui jalur darat, kemudian menempuh jalur laut dari titik B menuju Palu dengan menggunakan kapal. Untuk perhitungannya, waktu tempuh jalur darat sama dengan S per V. Kemudian T-nya didapatkan 159 km per dibagi 40 km per jam. Didapatkan T-nya sama dengan 3,975 jam untuk yang jalur darat. Kemudian untuk waktu tempuh jalur laut, sama kayak tadi, jarak dibagi kecepatan, terus didapat T-nya itu 258 dibagi 25, terus dapat V-nya 10,32 jam. Kemudian waktu tempuh jalur darat dijumlahkan dengan waktu tempuh jalur laut, itu totalnya 14,295 jam. Untuk rute kedua, truk langsung menuju Palu menggunakan kapal. Waktu tempuh jalur laut S per V. Nanti dapatnya 303 dibagi 25, T-nya 12,12 jam. Oke, selanjutnya untuk rute ketiga, itu pertama kita perlu merumuskan bagaimana persamaan untuk menentukan waktu yang diperlukan. Di mana rumusnya ini saya rumuskan sebagai TX, di mana TX adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jalur darat ditambah dengan jalur laut. Pertama, untuk jalur darat itu rumusnya adalah jarak darat dibagi dengan kecepatan darat, di mana dirumuskan dengan 159 kurang X kilometer, yang mana merupakan hasil pengurangan antara jarak titik awal dengan titik D. Lalu dibagi dengan 40 km per jam sebagai kecepatan truk. Lalu ditambahkan dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jalur laut, di mana merupakan hasil pembagian antara jarak rute laut dibagi dengan kecepatan laut, yang mana akar X kuadrat ditambah 258 kuadrat, yang merupakan hasil dari Pythagoras, dibagi dengan 25 km per jam, yang merupakan kecepatan kapal. Lalu untuk menentukan nilai minimum, kita menggunakan titik stasioner, di mana turunan pertama sama dengan 0. Di sini kita harus membatasi nilai X, yaitu berkisar antara 0 sampai 159. Lalu persamaan yang kita dapatkan tadi kita turunkan, sehingga didapatkan negatif 1/40 ditambah X per 25 dikali akar X kuadrat ditambah 258 kuadrat, sama dengan 0. Lalu kita dapat menambahkan kedua ruas dengan 1/40, lalu mengalihkan kedua ruas dengan 40, lalu mengkuadratkan kedua ruas, lalu mengurangkan kedua ruas dengan X kuadrat, lalu mengalihkan kedua ruas dengan 625 per 975, sehingga didapatkan persamaan X kuadrat sama dengan 258 kuadrat dikali 625 dibagi 975. Lalu kita dapat mengakarkan kedua ruas sehingga didapatkan hasil X berkisar antara 206,6. Namun, hasil yang kita dapatkan ini, X sama dengan 206,6, melewati batas yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu berkisar antara 0 sampai 159. Sehingga X yang kita dapatkan ini tidak dapat kita gunakan. Sehingga rute tercepat adalah rute kedua, yaitu melewati jalur laut, melewati hipotenusa, yaitu 303 km. Kemudian ada harga BBM yang diperlukan pada rute pertama, yaitu 258 km lautan ditambah dengan 159 km daratan. Bensin pada truk yang kita gunakan adalah biosolar, harganya sekitar 6.800 per liter. Kemudian bensin yang digunakan untuk kapal adalah MFO low sulfur, harganya sekitar 18.600 per liter. 1 liter bensin truk dapat menjangkau hingga 4 km per liter, dan 1 liter bensin kapal dapat menjangkau hingga 2,5 km per liter. Untuk perhitungan harga
BBM pada rute pertama yaitu terdapat 258 dibagi 2,5 dikalikan dengan harga BBM per liter yaitu 18.600 ditambahkan 159 dibagi 4 dikalikan harga BBM truk 6.800 dan didapatkan sekitar 2.189.820. Kemudian untuk rute kedua jarak tempuh lautan yaitu 303 km dibagi dengan 2,5 km per liter jarak tempuh kapal, kemudian dikalikan dengan harga BBM per liter kapal yaitu 18.600 didapatkan sekitar 2.254.320. Selanjutnya untuk rute ketiga, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah merumuskan biaya pengiriman berdasarkan penggunaan BBM. Di sini saya merumuskannya sebagai EX, di mana EX adalah jarak yang ditempuh pada jalur daratan dibagi dengan konsumsi BBM truk dikalikan harga biosolar ditambahkan dengan jarak tempuh lautan dibagi dengan konsumsi BBM kapal dikalikan harga BBM kapal yang digunakan yaitu MFO low sulfur. Di sini saya merumuskannya dengan 159 kurang X sebagai jalur daratan dibagi dengan 4 km per liter sebagai jarak tempuh truk per liter dikalikan 6.800 sebagai harga biosolar. Lalu untuk lautan saya menggunakan jarak akar X kuadrat tambah 258 kuadrat dibagi dengan 2,5 km per liter sebagai konsumsi BBM kapal dikalikan 18.600 sebagai harga per liter. Lalu untuk mencari angka minimum, kita melakukan mencari titik stasioner lagi, yaitu dengan menggunakan konsep turunan pertama sama dengan 0. Di sini persamaan yang kita dapatkan tadi dapat kita turunkan sehingga didapatkan negatif 1.700 ditambah 7.440 X dibagi akar X kuadrat tambah 258 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita dapat menambahkan 1.700 kepada 2 ruas, lalu mengalihkan 1/700 ke 2 ruas, lalu mengkuadratkan kedua ruas, lalu mengeluarkan kedua ruas dengan X kuadrat, lalu mengalihkan kedua ruas dengan 28.900 per 524.636. Sehingga didapatkan persamaan X kuadrat sama dengan 258 kuadrat dikali 28.900 per 524.636. Lalu kita dapat mengakarkan kedua ruas sehingga didapatkan X berkisar di antara 60,55. Nah, hasil X yang kita dapatkan ini ternyata memenuhi batas yang kita buat, yaitu berkisar antara 0 sampai 159. Oleh sebab itu, maka X memenuhi kondisi yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita harus menghitung harga BBM yang digunakan. Harga BBM yang digunakan adalah hasil penjumlahan antara biaya BBM truk, yaitu jalur daratan, dengan biaya BBM kapal, yaitu jalur laut. Nah, hasil biaya BBM ini sama dengan EX yang telah kita rumuskan tadi. Lalu kita dapat memasukkan saja X sama dengan 60,55 yang telah kita dapatkan tadi sehingga didapatkan hasil biaya minimum adalah 2.138.965. Nah, kesimpulan lain yang dapat kita ambil adalah bahwa rute yang diperlukan dengan mengutamakan waktu dan mengutamakan biaya itu berbeda. Apabila kita mengutamakan waktu, rute yang dipilih adalah rute kedua, yaitu melewati hipotenusa jalur laut. Sedangkan apabila kita menginginkan untuk mengutamakan biaya, maka yang digunakan adalah rute ketiga, di mana paket bergerak melalui jalur darat, lalu melalui jalur air. Dan disimpulkan bahwa kedua kondisi memengaruhi rute yang dipilih. Pada perjalanan antara Palu dan Balikpapan, barang yang dikirimkan adalah kapur barus. Kapur barus menyublim dalam perjalanan pengirimannya, sehingga masa kapur barus berkurang. Sebuah kapur barus berbentuk bola mengalami perubahan massa dengan parameter awalnya massa jenis kapur barus yaitu 865 kg per meter kubik. Diameter awal bolanya yaitu 4 cm atau 0,04 meter dan jari-jari awal bolanya yaitu 0,02 meter dan konstanta penguapannya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 kg per meter persegi. Persamaan dasarnya yaitu luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kuadrat ya, dan volume bolanya yaitu 4/3 kali pi kali r kubik dan massa bolanya yaitu massa sama dengan massa jenis kali volume.
Jadi untuk mendapatkan nilai diameter akhir diperlukan nilai laju perubahan jari-jari, yang mana ini didapatkan melalui parameter awal yaitu penguapan massa kapur barus. Penguapan massa kapur barus mengikuti persamaan dm per dt sama dengan min Ka. Dengan substitusi hubungan massa bola diperoleh dm per dt sama dengan rho dv per dt dengan V yaitu volume bola 4 per 3 pi r kubik. Selanjutnya, menggunakan turunan implisit dm per dt sama dengan 4 pi r kuadrat rho dr per dt. Lalu disubstitusi persamaan penguapan massa yang sebelumnya ke dalam sel turunan 4 pi r kuadrat rho dr per dt sama dengan min K 4 pi r kuadrat. Maka dr per dt sama dengan min K per rho. Jadi hasil laju perubahan jari-jari adalah dr per dt sama dengan min 1,7 kali 10 pangkat min 5 per 865. Yaitu ampirannya min 1,9653 kali 10 pangkat min 8. Lalu selanjutnya ada rute terbaik menurut perubahan diameter kapur terkecil. Di sini ada dua rute, di mana yang pertama itu adalah rute pertama, waktu tempuhnya 12,12 jam. Nah, di waktu yang 12,12 jam ini, kita dapatkan perubahan jarinya itu minus 1,9653 dikali 10 pangkat min 8, dikali waktu tempuhnya dalam detik, yaitu 43.630 detik, yaitu minus 0,0008574. Yang mana diameter akhir itu adalah 0,4 tambah 2 dikali dr, yang hasil akhirnya adalah 3,8285061 cm. Lalu perubahan diameter yang kedua yaitu waktu tempuhnya adalah 13,06125 jam, yang mana dalam detik adalah 47.020,5 detik. Lalu perubahan jarinya sama seperti tadi, minus 1,9653 dikali 10 pangkat min 8 dikali 47.020,5, yang mana hasil akhirnya adalah minus 0,000924093 meter. Nah, diameter akhirnya adalah 0,04 tambah 2 dr, yaitu hasil akhirnya adalah 3,815184 cm. Bisa kita perhatikan di sini bahwa perubahan diameter pada rute 1 lebih minimum dibandingkan pada rute 2. Dengan demikian, rute 1 lebih disarankan untuk mengurangi penguapan kapur barus selama pengiriman, karena menghasilkan diameter akhir yang lebih besar. Namun, faktor lain seperti biaya atau waktu tempuh tetap perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.